Mesias yang diharapkan itu, karena orang Yahudi dulu itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain, mereka mengharapkan Mesias yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Kenyataannya Yesus datang tidak membebaskan dari penindasan bangsa asing, tapi malah dia disalib, kan gitu kan ceritanya. Nah, akhirnya orang Yahudi yang dulu mengeluh-elukan Yesus, Hosana anak Daud, akhirnya salibkanlah dia. Karena apa? Ternyata Yesus gak sesuai dengan harapan. Markus dan Lukas itu muridnya Yesus, tapi bukan termasuk 12 murid, termasuk 70 murid. Nah, kalau Anda belajar di teologi gereja kontemporer, pasti tidak ada yang seperti ini. Makanya kemudian kesimpulannya, Markus kan bukan saksi mata, Lukas kan bukan saksi mata, ya toh? Apa yang saya sampaikan ini itu ditulis oleh Hippolytus dari Roma. Penyaliban Yesus dokumennya masih ada kok, dicatat oleh Cornelius Tacitus. Tapi biasanya kalau orang Kristen karena terlalu rohani kan, dia bilang sudah ada dalam kitab Injil. Terus saya bilang, itu kan Injil kita, tetanggamu sebelah yang nggak percaya, masa kamu paksa suruh baca Injil? Apa bedanya kita dengan mereka yang nuduh-nuduh kita Injil palsu itu? Injil Kristen sudah palsu, nuduh palsu, tidak pernah tahu perlihatkan yang asli. Dr. Bambang Norsena menegaskan alasan orang-orang Yahudi menolak Yesus. Markus dan Lukas adalah murid Yesus atau saksi mata, dan bukti-bukti historis Yesus mati. Mari kita saksikan penjelasan yang begitu luas dan mendalam dari Dr. Bambang Norsena berikut ini. Yesus ternyata yang diharapkan jadi Mesias. Mesias itu dari pengharapan Yahudi apa? Membebaskan mereka dari penindasan. Sebagaimana dulu Musa membebaskan dari penindasan Fir'aun di tanah Mesir. Lalu kata Masiah itu ini kan yang diurapi. Nah, Mesias yang diharapkan itu karena orang Yahudi dulu itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain, mereka mengharapkan Mesias yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Kenyataannya Yesus datang tidak membebaskan dari penindasan bangsa asing, tapi malah dia disalib, kan gitu kan ceritanya. Nah, akhirnya orang Yahudi yang dulu mengeluh-elukan Yesus, Hosana anak Daud, akhirnya salibkanlah dia. Karena apa? Ternyata Yesus gak sesuai dengan harapan. Malah Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Loh, berarti Mesias akan mati. Bukan ini yang kita harapkan. Bahkan ketika Herodes Antipas datang untuk mengharapkan akan adanya keajaiban, Yesus tidak melakukan keajaiban itu. Kepada Pilatus dia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka sebagian dari muridnya mengundurkan diri. Itu dicatat dalam Injil Yohanes pasal 6. Siapa murid yang mundur itu? Nyatanya 12 rasul kan masih utuh. Murid-murid yang pernah mundur itu 70 muridnya Yesus, bukan 12 muridnya Yesus. Salah satu yang mundur dari pelayanan karena tidak siap untuk menerima Mesias rohani tadi, Markus dan Lukas. Jadi Markus dan Lukas itu muridnya Yesus, tapi bukan termasuk 12 murid, termasuk 70 murid. Nah, kalau Anda belajar di teologi gereja kontemporer, pasti tidak ada yang seperti ini. Makanya kemudian kesimpulannya, Markus kan bukan saksi mata, Lukas kan bukan saksi mata, ya toh? Kita celah lagi, padahal apa yang saya sampaikan ini itu ditulis oleh Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu menulisnya kira-kira tahun 210, 220, karena dia meninggalkan 230 Masehi. Siapa Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Kedua-duanya menulis buku, sekalipun buku ini bukan Alkitab, tapi kan punya kesinambungan sejarah.
Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu siapa? Dia yang pernah menulis buku judulnya Adversus Haeresis, 4 jilid tebel-tebel bukunya. Irenaeus itu mendengar berita Injil dari mana? Dari gurunya. Gurunya namanya siapa? Polikarpus dari Smyrna. Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat di kitab Wahyu. Polikarpus menulis juga satu dokumen yang sampai sekarang dokumennya masih ada, surat penggembalaan kepada orang Korintus. Satu dokumen lagi ditulis oleh saksi mata yang tidak lain muridnya, kemartiran Polikarpus. Polikarpus ini siapa? Muridnya Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes itu siapa? Muridnya Yesus langsung. Jadi ada kesinambungan dari Yesus punya murid Yohanes, Yohanes punya murid Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus, Irenaeus punya murid Hippolytus. Inilah yang mengatakan Markus dan Lukas itu termasuk 70 rasul. Nah sekarang bukti Alkitabnya mana? Terlalu banyak kalau kita mau cari bukti Alkitab. Tapi kalau Alkitab kita baca di luar konteks sejarah, ya kita tidak tahu apa-apa. Lalu terjadi tafsir bebas, sekalipun itu doktor hidup 2000 tahun setelah peristiwa. Secara ilmu sejarah dia tidak memenuhi syarat. Karena apa? Secerdas apapun dia hidup 1900 tahun setelah peristiwa. Nah sementara dokumen yang saya sebutkan itu dokumen yang punya kesinambungan langsung dari para murid. Nah sekarang buktinya apa? Misalnya saya singkat saja untuk Markus. Ketika Yesus mau melakukan perjamuan malam, pergilah kamu ke kota, temuilah seorang yang nanti membawa kendi yang berisi air, dan katakanlah, guru berpesan akan merayakan Paskah di rumahmu. Yesus mengatakan nanti kamu akan temui, dia akan tunjukkan sebuah rumah loteng, rumah tingkat 2. Di sanalah kita akan mengadakan perjamuan Paskah. Di mana rumah loteng yang disebutkan dalam Injil itu? Di Yerusalem. Tempatnya di mana? Di Bukit Sion. Sampai sekarang gedungnya masih ada. Meskipun gedung itu dibangun sejak zamannya perang salib, di atas reruntuhan pada zaman Bizantium, tapi penemuan arkeologinya juga ada, namanya senakel. Di tempat itulah Roh Kudus dicurahkan. Di tempat itulah Yudas digantikan oleh Matias. Di tempat itulah Yesus merayakan perjamuan malam seperti yang kita baca tadi. Rumah siapakah itu? Rumahnya Maria, ibunya Yohanes, yang disebut Markus. Dan itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 10. Kurang data apa kita ini? Lah kalau rumahnya ibunya Markus saja dibuat perjamuan malam oleh Yesus, kok kita meragukan Markus bukan saksi mata? Tapi Markus ini pernah mundur dari pelayanan. Karena apa? Harapannya Mesias itu bukan Mesias yang mati, tapi Mesias yang menolong bangsa Yahudi dari penindasan Roma. Kira-kira seperti itu. Markus mundur. Setelah Yesus bangkit kembali, kemudian Markus di bawah bimbingan Petrus diajaknya ke Roma. Dari mana catatan sejarah itu? Kalau catatan sejarah itu berasal di abad 19, saya jamin jangan dipercaya. Yang nulis ini Papias. Papias itu siapa? Papias itu muridnya Rasul Yohanes, yang mengatakan bahwa Markus ini menyertai perjalanan Petrus ke Antioquia, ke Roma. Kenapa ke Roma? Yang disertai kok Petrus, yang menyertai kok bukan yang lain? Karena dia paham bahasa Yunani. Karena dunia saat itu bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Coba namanya saja Markus. Orang Yahudi yang namanya Markus, keren sekali. Karena Markus itu nama Romawi. Markus Aurelius misalnya nama kaisar. Kalau nama Yahudi kan Yohanan, Matiyahu. Matiyahu menjadi Matius, Yohanan menjadi Yohanes. Tapi kalau namanya Markus ini keren sekali, karena dia memang adalah memahami bahasa Yunani.
mungkin juga Latin, karena Latin menjadi bahasa administrasi waktu itu. Jadi Markus saksi mata. Saksi mata yang lain adalah Lukas. Lukas itu adalah orang yang disebutkan dalam Lukas pasal 24, salah satu murid namanya adalah Kleopas. Tapi satu orang nggak disebutkan namanya. Ada seorang murid namanya Kleopas dengan satu murid yang nggak disebutkan namanya itu. Dia berdiskusi, lalu Yesus menemuinya di jalan menuju ke Emmaus. Lalu di perjalanan itu dia nggak tahu kalau itu Yesus, saking paniknya. Karena apa? Yesus yang diharapkan hidup kok mati, yaitu pupus harapan mereka. Tidak punya harapan lagi, Mesias kok mati. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu dalam perjalanan? Dia menceritakan Yesus yang dulu kami harapkan sebagai pembebas kami, nyatanya dia telah mati, disalibkan, kira-kira seperti itu. Tapi hari ketiga setelah semuanya terjadi, wanita-wanita di antara kami melaporkan, membawa berita. Wanita-wanita di antara kami itu ngumpulnya di mana? Di rumahnya Maria, ibunya Yohanes yang disebut Markus, yang nantinya disebut senakel itu. Lapor, katanya Yesus sudah bangkit. Yang diajak bicara itu padahal Yesus sendiri. Sampai di satu tempat namanya Emmaus. Sampai hari ini juga kotanya masih dikunjungi. Ada gereja ortodok di sana, Emmaus. Tamunya ini yang tidak lain Yesus mau pamitan, tapi kedua orang, Kleopas dan satunya nggak disebut namanya tadi Lukas, hari sudah malam, lalu disuruh mampir ke rumahnya. Makanya terus ada lagu itu, tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Itu kisahnya di situ itu. Maka ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka baru teringat itulah Yesus. Tapi begitu menyadari itu Yesus sudah hilang dari pandangan mereka. Lukas adalah saksi mata. Jangan ikut teolog-teolog abad 20 yang sok tahu ternyata tidak punya akar sejarah. Maka akar ini penting. Apapun aliran gerejamu, apapun denominasimu, apapun gerejamu, saya kira jangan dipersoalkan. Tapi apakah gerejamu bisa menyumbangkan sesuatu bagi pekabaran kerajaan Allah, pelebaran kerajaannya di muka bumi? Itu yang harus kita junjung bersama. Jangan lagi lihat aliran. Kok seneng sekali aliran, kenapa gak ke samudranya langsung? Aliran itu kan kecil, tapi kalau samudra itu kan besar. Itulah Paskah kita. Makanya ketika Yesus bangkit, tidak hanya direkam oleh orang Kristen, para pengikutnya, itu membuat dunia panik waktu itu. Dan catatan-catatan tentang Yesus, termasuk penyalipannya pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, itu historis, bukan sekedar cerita-cerita normatif atau tafsiran para teolog. Itu historis. Makanya Flavius Josephus, dia seorang sejarawan Yahudi, pernah berkhianat kepada bangsanya. Dia ikut Roma sampai bangsanya dihancurkan oleh Roma. Dia merasa berdosa pada bangsanya. Untuk menebus rasa bersalahnya karena dia berkhianat pada bangsanya, Josephus kemudian menulis buku tebal, judulnya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi dan Perang Yahudi. Disitulah dia menyebutkan Yesus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, ditulis tahun 90. Yesus wafat tahun 33 Masehi. 90 diambil 33, itu hanya 57 tahun. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu hidup seorang bijaksana namanya Yesus. Dia mengumpulkan para pengikutnya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, atas desakan para pemimpin agama kami. Yesus itu telah disalibkan, mati,
wali negeri kita Pontius Pilatus. Namun orang-orang yang mengasihi dia tetap mengasihi dia, karena mereka melaporkan pada hari ketiga Yesus itu bangkit kembali dari antara orang mati. Mungkin saja dia adalah Mesias. Itu catatannya Yosefus. Setelah Yosefus, Cornelius Tacitus dan banyak ahli-ahli sejarah pada masa itu. Terus orang bertanya kepada saya, tuh ini Pak, ini kan sudah berjarak 57 tahun. Nah, terus kenapa kalau 57 tahun? Jarak proklamasi dengan kita itu berapa tahun? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia tahun berapa? Tahun 45. Sampai sekarang sudah 77 tahun. 77 tahun kok kita percaya, kenapa? Karena ada naskahnya. Naskahnya di mana? Yaitu naskah proklamasi. Karena ada catatan sejarahnya, yaitu koran-koran di Jepang. Jadi sekalipun saya tidak lihat dengan mata kepala saya sendiri, dokumennya masih ada. Nah, begitu juga penyaliban Yesus, dokumennya masih ada kok, dicatat oleh Cornelius Tacitus. Tapi biasanya kalau orang Kristen karena terlalu rohani kan, dia bilang sudah ada dalam kitab Injil. Terus saya bilang, itu kan Injil kita. Tetanggamu sebelah yang nggak percaya, masa kamu paksa suruh baca Injil? Apa bedanya kita dengan mereka yang nuduh-nuduh kita Injil palsu itu? Injil Kristen sudah palsu, nuduh palsu, tidak pernah tahu perlihatkan yang asli. Itulah kemudian saya jengkel sekali, saya bikin pendekatan yang lain daripada yang lain ini. Karena apa? Untuk mencelikkan mata orang-orang yang buta itu. Sukanya menuduh tanpa bukti, tapi kalau dituduh gantian ngamuknya luar biasa, murka. Makanya ngadepi orang begitu itu, diajak minum kopi, jangan diladeni dengan murka perang negara ini. Konflik horizontal yang susah ini Pak Kapolda nanti kalau ada begitu dengan jajarannya. Maka kita membangun persahabatan, sekalipun kita ini tidak sama, harus bisa bersama-sama dengan kekuatan argumentasi, kekuatan bukti, kekuatan fakta. Ini bukan katanya, tapi faktanya. Maka kalau orang mau mengatakan Yesus nggak disalib, yang disalib orang lain, yang disamarkan, sejak dulu sudah ada teori seperti itu. Tapi teori itu munculnya 3 abad setelah peristiwa. Siapa yang pernah mengatakan teori penyerupaan pertama? Ada, namanya Basilides. Basilides itu sudah menulis yang disalibkan itu Simon Kirene. Tapi jangan digubres itu, karena apa? Ini ditulis tahun 300 Masehi. Kalaupun dokumennya bukan dokumen dari catatan-catatan orang dari abad yang sama dengan Yesus, beda dengan penyaliban. Dari abad pertama sudah ada tulisannya Yosefus, Cornelius Tacitus. Bahkan dari semangat orang Kristen untuk merayakan kebangkitan Yesus itu juga dicatat oleh sejarawan Roma. Mereka disuruh meneliti kenapa orang Kristen ketika Nero membakar kota Roma, orang Kristen jadi kambing hitam. Dicari-cari salahnya orang Kristen. Terus kemudian pelapor ini mengatakan itu ada dalam banyak tulisan Roma, termasuk Cornelius Tacitus. Mereka tidak punya kesalahan kecuali karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa kita. Kesalahan itu tidak ada kita jumpai. Mereka itu hanya berlatih jujur. Dan mereka hanya mengatakan, ini penulis Latin yang mengatakan, mereka biasa melakukan pertemuan saat fajar atau menjelang fajar, dan mereka mengucapkan himne kepada Kristus Quasi Deo, seperti mereka menyembah kepada dewa. Dan mereka yang tuliskan orang pagan, mereka melakukan himne kepada Kristus Quasi Deo, seperti mereka menyembah dewa. Jadi unsur penyembahan kepada Sang Kristus sudah muncul dalam tulisan Romawi di akhir abad pertama. Inilah bukti Yesus berbela rasa terhadap penderitaan sesama,
Dia mengorbankan dirinya karena kasihnya untuk penderitaan sesama manusia. Dan kita juga diberikan kepada kita satu jaminan, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi deritanya membuahkan bagi kita yang percaya kepadanya kesukaan besar, penebusan dan lepasnya umat manusia dari derita. Kiranya Paskah Kristus yang adalah harapan bagi mereka yang mencari kepastian keselamatan di tengah-tengah ketidakpastian ini, menginspirasi kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Hal penting yang tidak boleh kita lupakan atau abaikan. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia adalah orang Yahudi. Murid-muridnya yang 12 orang, termasuk murid-murid yang lain, adalah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Masih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus dari kalangan Yahudi. Jadi kalau ada kesimpulan atau konklusi yang mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya orang-orang Kristen, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan orang-orang Yahudi, itu merupakan kesimpulan yang keliru, salah, dan menyesatkan. Karena realita kenyataannya, murid-murid Yesus yang 70 murid termasuk Paulus adalah orang-orang Yahudi yang benar-benar dan sungguh-sungguh percaya serta mempertaruhkan seluruh hidupnya demi mengikut Kristus. Tetapi memang secara umum di zaman Yesus ada banyak orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Baik itu dari kalangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa di antara mereka juga ada yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan hambanya Dr. Bambang Norsena tadi jelaslah bagi kita kenapa mereka secara umum tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka memiliki pengharapan yang berbeda dan tidak sesuai dengan tindak tanduk dan perbuatan Yesus. Mereka itu di zaman Yesus berada di dalam penjajahan atau kekuasaan Romawi. Mereka rindu kehadiran Mesias, sama seperti di zaman Daud yang mampu mendirikan kerajaan Israel. Tapi ternyata Yesus berbeda dengan raja-raja dunia. Yesus tidak punya misi untuk mendirikan kerajaan dunia. Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan politik. Yesus datang untuk membawa keselamatan lewat karya penebusan, pendamaian, dan penyelamatannya melalui kerelaannya menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kenapa orang-orang Yahudi secara umum menolak Yesus? Oleh karena pengharapan mereka tidak sesuai dengan apa yang dihidupi dan dijalani oleh Yesus. Oleh karena itu kita perlu menyadari sungguh-sungguh
Jangan kita paksakan selera kita, keinginan kita, harapan kita kepada Yesus. Biarlah kehendak Yesus yang menjadi kehendak kita. Biarlah pengharapan kita, pengharapan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan disukai oleh Yesus. Kalau hal itu tetap kita paksakan, kita akan menjadi kecewa dan menolak Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena kehadiran Yesus tidak sesuai dengan keinginan, kesukaan, dan kesenangan kita. Yang terbaik dalam hidup adalah bagaimana hidup kita larutkan dan kita serahkan kepada kehendak, keinginan, dan kemauan Yesus. Tentu itu pasti yang terbaik. Ada banyak apologet dan polemikus di luar Kristen yang berkata bahwa Markus dan Lukas tidak termasuk dari bagian murid Yesus. Dan tentunya tidak termasuk bagian dari saksi mata. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan penjelasan historis yang begitu sistematis dan simetris, yang begitu runut dari Dr. Bambang Nursena, tidak ada alasan dan keraguan bagi kita untuk membantah dan menolak bahwa Markus dan Lukas adalah bagian dari 70 murid yang mana termasuk juga bagian dari saksi mata atas segala perbuatan Yesus. Demikian juga kita perlu mengerti dan menyadari ada banyak bukti-bukti di dalam Alkitab maupun bukti-bukti historis bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan, bahkan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena telah menyebutkan beberapa nama yang jelas-jelas menunjukkan, membuktikan Yesus benar-benar mati dan bangkit. Di antaranya Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang sangat populer, yang hidup di akhir abad pertama, dan juga Tacitus. Kedua orang ini bukan orang Kristen, tapi mereka menuliskan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi tidak ada alasan yang menimbulkan keraguan bagi dunia sehingga menolak Yesus mati dan bangkit. Karena realita kenyataannya dari fakta Alkitab maupun fakta sejarah atau historis, Yesus benar-benar mati dan bangkit.